Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembahasan video ini saya akan membahas soal reaksi pembatas. Nah, kenapa reaksi pembatas? Karena saya lihat di grup-grup WA itu yang kelas 10 ya, itu masih pada bingung gimana sih menentukan reaksi pembatas dari suatu persamaan reaksi. Nah, itu sangat mudah. Nah, coba kita lihat aja untuk soal yang pertama. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas, kalian harus mengenal apa itu reaktan. Per reaksi, itu reaksinya di sebelah kiri, sedangkan hasil reaksi atau produk itu sebelah kanan. Nah, contoh aja kita lihat ya untuk soal nomor yang pertama. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Nitrogen direaksikan dengan 3H2 itu menghasilkan 2NH3. Jika 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, tentukan A reaksi pembatas, B jumlah mol tersisa, C jumlah mol NH3. Nah, kalau kita lihat dari yang A-nya, kita disuruh menentukan reaksi pembatas. Kalau dia reaksi pembatas, nah, reaksi pembatas ini maksudnya reaksi yang habis bereaksi. Nah, berarti kita cari reaksinya siapa? Nah, tadi kan kalau reaksi saya bilang itu yang ada sebelah kiri. Berarti reaksinya itu antara N2 kemudian H2. Nah, itu dia yang dinamakan reaksi. Sedangkan NH3 ini yang dinamakan produk. Nah, berarti untuk mencari reaksi pembatas, kita cari molnya. Mol ini berarti yang pertama itu mol nitrogen. Nah, untuk mencari molnya nitrogen itu, kita bagikan mol dengan si koefisiennya. Nah, lihat. Molnya N2 siapa? Molnya N2 itu ada 1 mol. Berarti 1 mol kamu bagikan dengan koefisien CN2 karena nggak ada ditulis angka, berarti ini 1. Nah, berarti ini 1 mol. Nah, kemudian kita cari molnya si H2. Nah, berarti mencari molnya H2 berarti mol dibagikan dengan koefisien. Nah, berarti molnya itu ada 2, berarti 2 dibagikan. Nah, koefisiennya ini 3, berarti 2 dibagi 3, berarti 0,67 mol. Atau 0,66 mol. Kakak bulatkan 0,67. Nah, berarti kita lihat mana yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu 0,67 atau 1 mol. Iya, berarti yang paling sedikit ini H2. Berarti sebagai reaksi pembatas itu iya berupa si H2. Nah, ini yang A-nya. Kemudian yang B-nya. Nah, yang B-nya kita disuruh nyari, ini udah tuntas ya, jumlah mol tersisa. Berarti kalau kita nyari jumlah mol tersisa, kita buat dulu reaksinya. Berarti nitrogen ditambah 3H2, ini menghasilkan 2NH3. Nah, berarti ini mula-mula reaksi sisa. Nah, kita buat dulu ini. Anggap lurus ini ya. Nah, mula-mula mol N2 itu berapa? 1 kan? Ini 1. Kemudian mula-mula si H2 itu 2 mol. Nah, karena habis bereaksi si H2 yang habis bereaksi sebagai reaksi pembatas tadi, maka di sini kita buat 2. Nah, berarti setelah itu di sini berapa molnya? Lihat di sini. Di sini kan koefisiennya 1, berarti ini pakai 1 per koefisiennya H2, berarti 1/3 kamu kalikan 2, 2-nya dari sini. Nah, berarti 2/3 itu 0,67. Nah, paham ya? Berarti 0,67 yang bereaksi N2.
Nah, berarti sisanya berapa? 1 dikurang 0,67 itu berarti 0,33. Berarti yang tersisa di N2 berarti mol sisa si N2 itu sebesar 0,33 mol. Berarti udah terjawab. Nah, yang C-nya jumlah mol NH3. Nah, berarti yang C-nya, nah jumlah mol NH3. Nah, ini kamu bisa gunakan rumus mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui. Ini kamu kalikan dengan mol diketahui, Dik. Nah, mol yang ditanya siapa? Ya, mol NH3. Berarti mol NH3 sama dengan koefisien ditanya. Koefisien NH3, 2. 2 per koefisien yang diketahui kan H2. Berarti 3. 2/3 kalikan mol yang diketahui 2. Berarti 2. Nah, berarti ini 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 4 bagi 3 berarti 1,33 mol. Berarti yang terbentuk, berarti di sini 0,33, berarti di sini 1,33 mol. Nah, itu dia contoh sekilas untuk reaksi pembatas. Nah, intinya reaksi pembatas itu reaksi yang habis bereaksi. Ingat, reaksi itu sebelah kiri tanda panah. Nah, ini dia reaksi pembatas, reaksi yang habis bereaksi. Nah, berarti dengan cara ini tadi molnya, mol masing-masing reaksi kamu bagikan dengan koefisien. Mol yang paling kecil itulah yang disebut dengan reaksi pembatas. Karena 0,67 lebih kecil 1 mol, maka 0,67 inilah yang dikatakan reaksi pembatas, Dik. Nah, itu contoh untuk soal nomor 1. Lebih pahamnya kita masuk contoh soal nomor 2. Nah, 1 mol larutan natrium hidroksida yang dikenal NaOH direaksikan 1 mol larutan asam sulfat H2SO4 sesuai. Nah, ini nggak ditulis ya apa yang ditentukan. Nah, yang pertama kita tentukan reaksi pembatas. Nah, kita tentukan siapa reaksi pembatas. Kemudian kita tentukan zat sisanya. Udah itu aja ya. Nah, reaksi pembatas, kemudian kita tentukan zat sisanya. Ini reaksi pembatas. Nah, berarti langsung aja yang A-nya. Nah, di situ kan ada yang dikasih tahu NaOH dengan H2SO4. Nah, berarti kita tentukan reaksi pembatasnya. Tadi itu berarti yang habis bereaksi. Berarti kita cari molnya NaOH. Berarti mol kita bagikan dengan koefisiennya. Nah, koefisien pula. Molnya NaOH itu 1 mol. Berarti di sini 1 mol. Koefisiennya berapa sih NaOH? 2. Berarti 1 bagi 2, iya 0,5 mol. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya mol si H2SO4. Sama aja, berarti mol dibagikan dengan koefisien. Nah, berarti molnya berapa? Molnya itu 1. 1 dibagi berapa? 1. Koefisien H2SO4 1. Berarti ini iya 1 mol. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini. Maka yang sebagai reaksi pembatas itu siapa? Si NaOH. Berarti NaOH inilah nanti yang habis bereaksi. Nah, kita masuk yang B-nya. Berarti kita tulis reaksinya 2NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan
Na2SO4 ditambah 2H2O. Nah, kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula siapa? NaOH ini 1 mol. Sedangkan H2S4 juga 1 mol. Nah, karena NaOH sebagai bereaksi pembatas, berarti NaOH ini yang habis bereaksi, berarti 1 mol. Nah, kemudian H2SO4 berapa? Nah, H2SO4 koefisiennya kan 1, berarti 1 per koefisiennya NaOH 1/2 dikalikan molnya NaOH, berarti 1. Berarti berapa ini? 1/2 dikali 1 berarti 0,5 mol. Nah, ini habis ya, 1 kurang 1 tewas, maka nggak ada yang bersisa. 1 dikurang 1 dikurang 0,5 berarti 0,5 mol. Berarti mol sisa si H2SO4 itu sebesar 0,5 mol. Nah, ini dia. Nah, berarti di sini kalau ditanya berapa mol Na2SO4, nah lihat aja di sini. Di sini kan koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Pasti mol H2SO4 itu sama dengan mol Na2SO4. Berarti Na2SO4 di sini 0,5 mol. Nah, berarti ini 0,5, berarti di sini 0,5 mol. Nah, itu dia untuk contoh soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya, diketahui reaksi sebagai berikut. Sulfur direaksikan dengan 3F2 menghasilkan SF6, sulfur heksafluorida. Jika direaksikan dengan 2 mol sulfur dengan 10 mol fluorin, tentukan A berapa mol SF6 yang terbentuk, yang B zat mana dan berapa mol zat sisa. Nah, berarti yang A nggak usah kita tentukan, kita tentukan reaksi pembatas. Walaupun nggak diminta, pasti kita cari reaksi pembatas supaya kita ketahui berapa mol yang terbentuk dari SF6. Oke, yang A. Berarti kita tentukan dulu reaksi pembatas. Berarti kita cari mol si sulfur, berarti sama dengan mol dibagikan dengan koefisien. Molnya berapa? Molnya si sulfur itu mana ini? 2. 2 dibagikan koefisiennya 1. Berarti 2 bagi 1 iya 2 mol. Nah, kemudian kita cari molnya si F2 fluorin. Berarti mol dibagikan dengan koefisien. Nah, berarti molnya berapa? Molnya 10 dibagikan dengan koefisiennya 3. Berarti berapa ini? 3,33 mol. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini, maka ini sebagai reaksi pembatas. Berarti sebagai PP ya, kakak tulis. Berarti kita tulis dulu reaksinya. Sulfur ditambah 3F2 ini menghasilkan SF6. Kita tulis mula-mula reaksi sisa. Bisa juga MBS atau MLS. Biasanya MBS ya, mula-mula bereaksi sisa. Sama aja itu. Oke, kita tulis molnya sulfur. Molnya sulfur ini 2 mol. Fluorin itu molnya 10 mol. Nah, karena yang paling kecil tadi molnya itu sulfur, maka yang habis bereaksi di sini berarti 2. Nah, gini deh. Di sini kan koefisiennya 1. Di sini 2. Di sini 1, di sini 3. Nah, berarti kamu kalikan aja di sini 2 dikali 3. Berarti di sini pasti 6. Nah, di sini kan koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Berarti di sini sama 2 mol. Nah, 2 kurang 2 habis tewas.
10 dikurang 6, maka di sini 4 mol, kemudian di sini 2 mol. Maka mol yang terbentuk berarti molnya SF6 ini sama dengan 2 mol. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut yang B-nya, zat mana dan berapa mol zat tersisa. Berarti mol sisa itu molnya si F2. Nah, bersisa berapa? 4 mol. Ya udah. Nah, pasti kalian bingung ya untuk mencari 6 ini dari mana. Nah, tadi soal nomor 1 kalau kalian ingat, rumus untuk mencari mol itu bisa gunakan mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui, Dik. Nah, ini dia. Kelewatan. Oke, ini dia. Nah, anggaplah agak-agak rapi tulisannya ya. Oke. Mungkin sampai di sini pembahasan untuk reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas itu reaksi yang habis bereaksi. Paham? Nah, mungkin kalian kalau ada pertanyaan silakan dicoret di kolom komentar. Misalkan, Kak, aku belum paham nomor 2 nih. Nah, atau kalian mau contoh soal yang lainnya, silakan aja coret di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Dan see you!